Bu Ciput sudah masuk, Pak Gea. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ciput. Silakan. Kak Ciput, saya biasanya panggil kakak. Silakan kak. Kak, halo. Apakah mendengarkan kami kak? Ya, silakan kak. Memberi tanggapan ataupun pertanyaan ataupun pernyataan. Silakan. Apa suara saya terdengar atau tidak ya? Atau Kak Ciput yang tidak kedengaran? Terdengar. Aman, bro. Ya, silakan Kak Ciput. Oke, mungkin sinyalnya ya kak ya terganggu, kurang kedengaran. Oke. Saya boleh tanggapin? Ya, silakan. Saya boleh memperkuat di dalam statement Anda di Matius 6:33 atau 3:36 ya. Dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran adalah firman. Kita tahu gereja itu adalah tempat untuk mencari kerajaan Allah dan firman-Nya. Ya, tempat yang legal, ya, yang formalitas. Terus kalau di dalam statement Anda, Pak Gea, itu dikaitkan lagi siapa yang memegang secara simbolis memegang kunci kerajaan surga. Kan jelas Petrus itu. Betul? Petrus di dalam sendiri mulai dari Antioquia maupun sampai ke Roma, bahwa beliaulah yang pertama kali, boleh katakan begitu ya, karena beliaulah yang di dalam memegang kunci kerajaan surga secara simbolis. Nah, kunci kerajaan surga itu adalah rumah yang diberikan secara simbolis oleh Tuhan Yesus yang tadi katakan Anda gereja, ya, untuk di dalamnya membuka, ya, atau di jalan menuju kerajaan Allah, dan juga di dalam sini membuka kebenarannya. Itu tambahan ya buat yang di dalam statement Anda pagi ya. Kunci kerajaan surga. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih sudah ditegaskan. Benar tadi dalam ayat kitab suci yang saya baca, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Silakan dibaca juga nanti Bapak Ibu yang mendengarkan ya. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya berikan juga kesempatan kepada Bapak Ivan. Mungkin menanggapi apa yang saya sampaikan atau menambahkan yang lain-lain. Silakan Pak. Iya, malam. Jadi memang titik persoalannya adalah kan penolakan terhadap gereja Katolik. Itu sebenarnya awal mulanya seperti itu. Nah, sehingga apapun yang diyakini gereja Katolik, bahkan sejarah yang nyata dan faktual, mau tidak mau harus ditolak, begitu. Sebab kalau tidak ditolak, maka tentunya jemaat yang mengikutinya pasti akan bertanya-tanya, loh sejarahnya demikian, yang benarnya begini, berarti Anda yang salah, kan begitu. Nah, tetapi karena ini kan sekarang kan butuh jemaat juga nih, butuh pengikut, sehingga mau tidak mau sebenarnya berbagai macam upaya bagaimana bisa menarik orang sebanyak mungkin menjadi pengikut. Nah, dalam konteks menolak semua apa yang Katolik, maka tidak heran, artinya kita bisa pahami mengapa pernyataan-pernyataan ataupun penjelasan-penjelasan pasti demikian. Nah, yang akan diserang ya istilahnya klasik sekali, patung, Bunda Maria. Nah, sekarang kan mereka mulai lagi menyerang sejarah. Jadi kalau dilihat Joshua Theo mengatakan, siapa tuh bapak-bapak gereja? Kenapa harus ikut mereka? Dan sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaan juga kan sederhana. Apakah harus ikut Anda? Nah, bapak gereja dan bapak apostolik yang punya rantai sampai ke para rasul dan hidup mereka begitu dekat, bahkan bersentuhan dengan para rasul, Anda tolak. Jika Anda tolak, lantas mengapa kita harus percaya Anda?
Nah, kan demikian sebenarnya logika berpikirnya. Dan kalau dikatakan bahwa uh, Alkitab, ya semuanya memang menggunakan Alkitab. Tetapi jangan juga menafikan fakta sejarah bahwa kanon kitab suci Perjanjian Lama itu dikanon oleh Gereja Katolik yang pausnya Anda tolak. Ini fakta. Nah, bagaimana Anda bisa menerima kanon Perjanjian Baru yang dikanon oleh Gereja Katolik sementara Anda menolak yang lainnya? Nah, ini kan tidak konsisten sebenarnya. Apapun dalih Anda, itulah faktanya. Nah, sekarang bagaimana dengan fakta yang ada, jika Anda memang tidak sepakat dan tidak setuju, silakan kemukakan tanpa harus Anda mau membandingkan bahwa Anda lebih hebat, Anda lebih mengerti, Anda lebih paham dibandingkan Bapak Gereja atau Bapak Apostolik yang langsung mendapat didikan dari para rasul. Ini kan konyol kalau seperti ini logika cara berpikir. Secara tidak langsung kan sebenarnya sudah mempermalukan diri sendiri. Siapakah Anda dibandingkan dengan Santo Clement, Santo Ignatius maupun Polikarpus? Nah, dari sini sebenarnya kalau kita berpikir secara jernih, maka sebenarnya kita pun akan mempertanyakan dengan kapasitas apa Anda mengajar. Karena pertanyaan ini juga kan diberikan kepada Yohanes Pembaptis, bahkan kepada Yesus sendiri. Nah, bisa saja nanti Anda akan mengklaim kapasitas saya mengajar oleh Roh Kudus misalnya. Nah, ini kan menjadi hal yang istilahnya klaim sepihak. Bagaimana kita bisa meyakini itu? Jika semua orang mengklaim diri seperti itu, lantas solusinya apa? Saya sebenarnya membayangkan seandainya dulu gereja tidak pernah mengkanon kitab Perjanjian Baru, maka amburadul. Pada saat sekarang di mana Perjanjian Baru sudah dikanon menjadi 27 kitab yang digunakan oleh semua dunia kekristenan, toh masih saja orang saling berbeda dan mungkin saling menghujat dan sebagainya karena menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab yang telah dikanon itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kitabnya belum dikanon, tambah kacau lagi semrawutan. Gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya apapun yang dipahami ataupun yang mau diajarkan oleh Johannes, silakan saja. Tetapi jika berbicara tentang sejarah, jujurlah. Tidak perlu berlagak seperti orang yang blow on, bertanya-tanya, oh ini skisma itu apa ya? Ini kan si orang pengkhotbah punya latar belakang akademis, bertanya skisma apa ini kan menurut saya, aduh ini sebenarnya memalukan diri sendiri. Karena skisma ini bukan pengetahuan spesifik, ini sejarah umum biasa yang orang tidak punya pendidikan teologi pun akan tahu itu. Kemudian berbicara tentang ini dan itu. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya beliau dalam rangka ingin mencari pendukungnya. Pendapat itu namanya pansos, Pak Ivan. Pak Ivan. Ya, itu namanya pansos. Ya, karena kan di dalam ini kan beliau sudah mulai tenggelam, maka harus perlu pansos untuk menaikkan rating beliau. Iya. Jadi biasalah. Cuman sayangnya, tapi ya memang Katolik memang dari dulu memang istilahnya seksi ya. Jadi memang harus membawa Katolik untuk menaikkan rating karena istilahnya penerimaan dunia kan ya mau tidak mau ya seperti itu. Jadi makanya kalau betul. Kalau Katolik mau menaikkan rating, makanya di dalam sendiri remaja jenius lawanlah senior CJT itu. Remaja jenius tahu kan maksud saya siapa? Iya. Iya, Brother Gia ini, ya. Karena dia sudah membuat satu tesis yang baik, bakal kita dukung Brother Gia ini, remaja yang jenius ya, untuk melawan CJT, Joshua TU ya, supaya di dalam sendiri di tempat kita ini pun juga menarik begitu ya, untuk umat-umat Katolik masuk,
Jadi nggak perlu paus lah yang maju gitu ya. Itu dianggap mungkin pansos tadi. Iya, pansos lah ya. Terus kedua, saya ngomong gitu menambahin mempertajam di dalam Pak Ivan, juga di dalam yang dikatakan oleh Brother Gea mengenai ikon itu sendiri 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu menarik itu. Kalau nggak salah Pak Ivan ngomong mengenai Hagia Sophia ya. Itu kan di dalam kan dulu gereja ya, gereja Katolik ya sebenarnya ya. Itu kan di dalam di atas itu di langit-langit itu masih ada loh itu. Ya, cerita tentang Yesus itu naik ke surga dan sebagainya. Ya, di langit-langit Hagia Sophia itu. Betul. Itu gara-gara rasa kisah Injil ditulis dalam bentuk visualisasi kan? Iya, 2 dimensi, ya, 2 dimensi. Terus di dalam sendiri itu dong dianeksasi sama si Endorgan kan? Gara-gara apa? Dia menemukan Injil Barnabas, ya, dimasukkanlah ke Museum Ankara, ya, itu cuma 1 minggu. Setelah dites karbon, ya, karena kan di dalam Turki ini kan ingin di dalam ini berdiri di depan. Ya, jangan lagi Arab Saudi deh, mereka ingin jadi kepala, ya. Maka dengan bangganya mereka menampilkan Injil Barnabas di Museum Ankara itu cuma 1 minggu itu. Setelah dites karbon itu dibuat tahun 1000 atau abad ke-16, ya, oleh di dalam diaspora Arab yang di dalamnya berkebangsaan Spanyol, ya, gitu, yang di dalam di Spanyol jadi jajahan dia itu satu. Nah, kalau tahu ya Pak ya sejarahnya ya, Pak Ivan ya. Terus Pak Eka, nanti kita bahas satu topik ini Pak, menarik ini tentang Injil Barnabas ini. Nanti di lain waktu kita bahas topiknya. Betul.